perkenalkan, nama saya Emilia Kamisa. Saya Chandra Saputra. Saya Nurjana. Saya Sarmia Mardila. Saya Reno Saputra. Saya Rival Kurnia. Untuk pelajaran sejarah, kami akan menjelaskan tentang masa pemerintahan Orde Baru. Yang akan kami jelaskan adalah pengertian Orde Baru, latar belakang terjadinya Orde Baru, tujuan Orde Baru, serta kelebihan dan kekurangan masa pemerintahan Orde Baru. Mari kita simak-simak penjelasannya. Orde Baru atau Orba adalah sebutan bagi masa pemerintahan rezim Soeharto yang menggantikan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia kedua yang dimulai pada tahun 1966. Orde Baru adalah sebuah tata tertib atas kehidupan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia yang diletakkan kembali pada pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara konsekuen dan murni. Peristiwa yang pertama, 30 September 1965, terjadinya pemberontakan G30S. Peristiwa yang kedua, 11 Maret 1966. Legend Soeharto menerima Super Semar dari Presiden Soekarno untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu dalam mengawal jalannya pemerintahan pasca peristiwa G30S. Peristiwa yang ketiga, 12 Maret 1966. Memegang Super Semar, Soeharto mengumumkan pembubaran PKI dan menyatakan sebagai organisasi terlarang. 22 Februari 1967, Soeharto menerima penyerahan kekuasaan pemerintah dari Presiden. 7 Maret 1967, melalui sidang istimewa MPRS, Soeharto ditunjuk sebagai penjabat Presiden sampai terpilihnya Presiden oleh MPR hasil pemilu. 12 Maret 1967, Jenderal Soeharto dilantik Presiden Indonesia kedua sekaligus menjadi masa awal lahirnya Orde Baru. Sistem pemerintahan pada masa Orde Baru. Sistem pemerintahan yang dijalankan pada masa Orde Baru adalah sistem pemerintahan presidensial dengan bentuk pemerintahan republik. Walaupun secara sistem tidak mengalami perubahan dengan era sebelumnya, tetap ada perbedaan di antara keduanya. Salah satu contoh adalah jabatan presiden berubah menjadi seumur hidup. Tujuan utama pemerintahan Orde Baru adalah menciptakan stabilitas ekonomi dan politik. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah meluncurkan berbagai macam kebijakan, yaitu 1. Kebijakan ekonomi membuat program yang disebut dengan Rencana Pembangunan 5 Tahun, Repelita. Kedua, kebijakan politik. Kebijakan politik dalam negeri pertama adalah pembubaran PKI beserta organisasi-organisasi sayapnya dan membersihkan DPR atau MPR dari unsur-unsur PKI. 3. Kebijakan sosial. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan seperti program keluarga berencana, transmigrasi, gerakan wajib belajar, dan gerakan orang tua asuh. 1. Meningkatkan GDP per kapita Indonesia. 2. Program keluarga berencana yang tidak dilakukan pada masa Orde Lama berhasil diimplementasikan pada masa Orde Baru. 3. Semakin banyak orang yang bisa membaca sehingga tingkat pengangguran menurun. 4. Kebutuhan pangan semakin tercukupi. 5. Keamanan dalam negeri semakin meningkat. 6. Gerakan wajib belajar dan gerakan nasional orang tua asuh sukses dilaksanakan. 7. Indonesia mulai membuka peluang investasi bagi investor asing sehingga menerima banyak dana dari luar negeri. 8. Repelita, Rencana Pembangunan 5 Tahun, sukses dilaksanakan. 1. Kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme marak terjadi di semua kalangan masyarakat. 2. Pembangunan negara tidak merata dan muncul perbedaan mencolok antara pembangunan pada pusat dan daerah. Kekayaan daerah banyak digunakan untuk pembangunan pada pusat kota. 3. Rasa ketidakpuasan bermunculan di sejumlah daerah di Indonesia seperti Aceh dan Papua karena kesenjangan pembangunan yang terjadi. 4. Tidak ada tanda-tanda pergantian atau penurunan kekuasaan ke presiden berikutnya. 5. Hak asasi manusia masih belum diperhatikan dengan benar dan kekerasan banyak digunakan sebagai solusi menyelesaikan permasalahan. Sebagai contoh, Operasi Rahasia Petrus, penembakan misterius. 6. Banyak koran dan majalah yang dihentikan penerbitan dan peredarannya secara paksa sehingga menyebabkan kebebasan pers sangat terbatas.
7. Kebebasan berpendapat masih sangat terkekang. Terdapat kesenjangan sosial bagi si kaya dan si miskin, di mana orang kaya memiliki hak yang lebih baik daripada orang miskin. Itu saja yang dapat kami jelaskan. Jika terdapat kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.